Nah, servant leadership itu ternyata bukan cuma yang tertulis di Alkitab. Ternyata servant leadership itu dirindukan oleh dunia. Ini fakta. Ya, saya ulangi lagi, servant leadership itu ternyata sangat dirindukan oleh dunia. Nah, di Indonesia saat ini ya ada 2 tokoh pemimpin yang berhati hamba. Satu jelas, ya maaf. Ya. Yang satu jelas, presiden kita Bapak Joko Widodo adalah pribadi yang betul-betul punya hati hamba. Kelihatan sekali jabatannya sebagai presiden itu tidak menghalangi beliau untuk didekati oleh rakyatnya sendiri. Maaf loh saudara, belum pernah sejak Indonesia merdeka tahun 45 yang lalu ada presiden yang begitu disegani tapi disayangi. Sampai rakyat pun bisa selfie dengan beliau. Keren gak itu saudara? Nah, ini yang dicari oleh dunia. Maaf, Indonesia mengakui sosok kedua adalah Menteri Sosial kita yang baru, ya, Ibu Risma. Nah, inilah 2 tokoh yang betul-betul mempunyai hati hamba. Dan itu yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidupnya. Maka itu kalau tema ini bisa kita pakai sebagai pelajaran dalam hidup kita, ya, maka dunia akan mengalami perubahan. Kita akan melihat begini saudara. Mengapa pelayanan Tuhan Yesus itu enggak disukai banyak orang? Contoh, mengapa yang dikerjakan oleh Menteri Sosial kita ada berapa orang yang tidak suka? Jawabannya begini. Iblis itu kan sombong, tinggi hati. Iblis itu maunya diagung-agungkan, ya, maunya dihormati. Itu iblis. Tapi kebalikan, Tuhan Yesus itu beda. Dia mau ke bawah. Dia mau merendah. Maka itu ketika gereja-gereja, maaf, kehilangan pemimpin yang dirindukan, maka saya berkata gereja sedang menghadapi krisis kepemimpinan. Saya ulangi. Gereja sedang menghadapi krisis kepemimpinan. Nah, apa itu model pemimpin yang berhati hamba? Servant leadership. Saya mulai mengajak saudara membaca 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Mari kita lihat 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Ini yang Tuhan maksud di antara kita semuanya. Hal ini kutuliskan kepadamu. Ya, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Luar biasa. Jadi pemimpin itu tidak boleh mempermalukan yang dipimpin walaupun mereka salah. Saya ulangi, seorang pemimpin tidak boleh mempermalukan yang dipimpin atau anak buahnya walaupun dia atau mereka bersalah. Wih, ini konsep yang luar biasa. Mana kita belajar? Masih ingat ketika Daud sudah jatuh dalam dosa? Wih, itu seru sekali. Bapa di surga tidak mempermalukan Daud.
Siapa yang datang kepada Raja Daud untuk menegur? Nabi Natan. Ingat ya kisah di Perjanjian Lama. Dan cara menegurnya pun sangat halus. Dan lebih hebat lagi. Seorang pemimpin yang berhati hamba adalah seorang pemimpin yang berhati ayah. Saya ulangi, seorang pemimpin yang berhati hamba, servant leadership, adalah seorang pemimpin yang berhati ayah. Nah, contohnya waktu Daud, saudara, kalau ingat kisah ini, saya kagum kepada Papa di surga yang maha besar, maha hebat. Kita masih ingat bukan kesalahan Daud? Ngeri. Dia bunuh Uria. Dia ambil istrinya. Saudara, itu nggak bisa ditolerir. Secara keadaan itu sangat berbahaya. Ingat, pemimpin yang berhati hamba tidak pernah mentolerir dosa. Saya ulangi. Pemimpin yang berhati hamba tidak akan menyetujui dosa. Tidak akan. Jangan disalahgunakan. Tetapi pemimpin yang berhati hamba itulah seorang papa. Tidak pernah memalukan anak-anaknya walaupun salah seperti apa. Nah, ini kisah Daud ditegur Tuhan lewat Nabi Natan. Nah, sayang waktu, saya nggak bisa tunjukkan ayatnya, tapi saudara bisa cari di kitab 2 Samuel. Saudara Natan datang. Raja, aku hendak menanyakan, kalau ada kasus seperti ini bagaimana? Raja Daud tanya, kasus apa itu? Ada rakyat kita yang kedatangan tamu. Ini orang kaya. Nah, ketika rakyat ini kedatangan tamu, dia harus menyiapkan makanan. Betul? Nah, waktu menyiapkan makanan, dia kejam. Dia nggak mau potong, nggak mau sembelih kambingnya sendiri, tapi dia ambil kambing tetangga yang cuma satu. Lalu dihidangkan kepada tamu itu. Saudara, ketika Raja Daud mendengar hal itu, Natan tanya, menurut Raja, orang seperti ini harusnya diapakan? Daud marah, Daud emosi. Hukum orang itu. Saudara, dengan tegas Natan berkata, itulah raja sendiri. Kaget Raja Daud. Nah, perhatikan sikap Daud ini. Lihat cara papa menegur Daud. Hanya Natan yang datang. Dan Daud tidak dipermalukan. Kalau saudara belajar dari hidup Daud, ada beberapa kali kejadian Daud salah. Salah satu lagi, waktu Daud menghitung tentaranya. Masih ingat ya? Tuhan marah. Itu sebabnya cara Tuhan mengajar. Maaf, yang di IG ini Zoom-nya nggak bisa dibagi. Ini khusus karena ini ada kelompok belajar Alkitab bersama dan mereka pakai absen. Jadi nggak bisa ya Zoom-nya. Jadi ikuti aja lewat Instagram. Daud dalam menerima hukuman, dengar. Daud dalam menerima hukuman, Daud disuruh milih hukumannya sendiri. Itu dia. Hebat, saudara. Ayo, kamu mau dihukum dengan pilihan yang mana?
Nah, itu Bapa di surga, itu pemimpin yang benar. Tidak mempermalukan anak buahnya walaupun ketahuan salah. Tidak akan. Maka itu penting sekali gereja menyatakan kepemimpinan yang benar ini di hadapan Tuhan supaya dunia disembuhkan. Masih 1 Korintus 4. Sekarang ayat 15. Ya, ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Wow, betul. Gereja tidak pernah kekurangan dosen teologi. Saya ulangi, gereja tidak pernah kekurangan doktor-doktor teologi. Tidak. Gereja tidak kekurangan MTH, STH. Lengkap. Tapi ini kata Tuhan lewat Paulus. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak ayah. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi ayahmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara, luar biasa. Jadi pemimpin yang berhati hamba adalah pemimpin yang berhati ayah. Nah, ternyata di dalam 1 Korintus 4 ayat 15 ini Tuhan membedakan antara dosen guru pendidik dengan ayah. Tuhan membedakan. Banyak saudara, banyak pemimpin dalam gereja, bahkan di dunia ini. Tapi yang berhati ayah sedikit. Maka itu saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang bergabung ini secara organisasi, saudara memegang jabatan seorang pemimpin. Ya, saya tidak tahu yang gabung lewat BBS ini, Bahana Bible Study ini. Tapi seberapapun saudara yang punya jabatan sebagai pemimpin di organisasi, belajarlah, lakukan firman ini. Selesai dari pelajaran ini, kita mulai merubah pola dan gaya kepemimpinan kita. Saya ulangi, setelah kita belajar dengan topik servant leadership hari ini, dan kalau saudara seorang pemimpin dan punya jabatan di sebuah organisasi, besar kecilnya tidak dipermasalahkan. Tapi jabatan saudara. Berubahlah pola dan gaya kepemimpinan saudara. Yaitu punya hati hamba seperti Tuhan Yesus, seperti Bapa di surga. Dan punya hati Papa. Nah, contoh kedua setelah Daud. Kita semua tahu kisah Yohanes pasal 21. Itulah kali pertama Simon Petrus jumpa Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Berarti itulah kali pertama Tuhan Yesus jumpa Petrus dan Petrus jumpa Tuhan Yesus setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Itu pertama kali. Saudara, luar biasa perjumpaan itu. Ayo kita balik. Kira-kira kalau Tuhan Yesus model kita, punya anak buah seperti Simon Petrus. Ya, saya ulangi. Kalau Tuhan Yesus model kita, kita pemimpin, kita punya anak buah yang kita pimpin. Dan anak buah ini paling tahu semua mujizat yang dikerjakan oleh tuannya. Ingat saudara, di antara 12 murid, hanya Petrus satu-satunya murid. Tolong catat. Hanya Petrus satu-satunya murid yang mengalami dan menikmati
Semua mujizat yang Tuhan Yesus buat, 3 diantaranya yang 11 tidak pernah tahu. 1, mertua disembuhkan. Itu cuma Petrus loh. 2, jalan di atas air. Cuma Petrus. 3, telinga Malkus, hamba imam besar, yang dipotong Petrus karena emosi. Karena mereka mau nangkap Yesus, dipotong. Tuhan Yesus berkata, jangan pakai pedang Petrus. Terus ditempel lagi, masih ingat? Jadi orang sedekat ini bisa menyangkal. Maaf, jangan cari kata yang jelas ayatnya. Tapi saya menemukan. Nah, yang belum tahu supaya tahu. Selama ini orang tahu Petrus menyangkal 3 kali. Ternyata 7 kali, saudara. Tolong perhatikan, menyangkal 7 kali. Loh, kok bisa 7 kali? Saya buktikan. 3 kali itu yang terjadi di satu tempat yang sama. Ketika dihakimi, diadili oleh imam besar Kayafas. Di halaman rumah, Petrus menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Nomor 2. Itu ketiga kali. Keempat kali. Ketika Maria Magdalena, murid yang pertama, ikut datang ke kubur, melihat kubur kosong. Lalu ada seorang malaikat menemui Maria Magdalena, masih ingat? Wah, Maria Magdalena kagum, guru bangkit. Dia balik ke kota, memberitahukan yang lain. Petrus nggak percaya. Yang kelima, setelah Maria Magdalena memberitahu murid yang lain, maka Maria ibu Yesus itu datang ke kubur bersama murid-murid perempuan yang lain. Ngecek betul nggak kata Maria Magdalena. Ternyata betul, kubur itu kosong. Mereka balik lagi ke kota. Wih, guru bangkit. 5 kali loh saudara. Petrus tidak percaya. Yang ke-6 kali. Waktu 2 murid lagi pulang kampung karena kecewa. Dengar, pulang kampung karena kecewa. Ke Emmaus, masih ingatnya? Di perjalanan Tuhan Yesus ikut nimbrung, tapi mereka nggak tahu. Sampai rumah, pecahkan roti. Baru mata mereka terbuka. Ini guru. Mereka balik lagi ke Yerusalem. Memberitahukan. Kami ketemu guru. Dia bangkit. Petrus tidak percaya. Ini 6 kali. Ke-7 kali. Dia menyangkali panggilannya sendiri. Dalam Lukas 5 kan tertulis ketika Simon pertama kali jumpa Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Lalu dia berkata, "Guru, aku tinggalkan semuanya, aku ikut guru." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Kalau begitu Simon, mulai hari ini kamu bukan penjala ikan, tapi penjala manusia." Nah, coba bayangkan. Sudah meninggalkan hidup yang lama. Tapi ini penyangkalan yang ke-7. Malam itu Yohanes 21 menulis, Simon Petrus kembali menangkap ikan. Semalam-malaman gak dapat. Pagi-pagi perahu mereka menepi. Tuhan Yesus sudah tunggu di pinggir pantai. Masih ingat? Hei anak-anak, ada makanan enggak? Jawabannya enggak ada. Semalam-malaman enggak dapat apa-apa. Yohanes yang pertama tahu. Setelah Yesus berkata, "Hei, tebarkan jalamu ke sebelah kanan." Mereka nangkap ikan banyak. Tapi Petrus belum sadar kalau itu gurunya. Apa yang terjadi? Yohanes berkata, "Itu guru."
maka dia terjun ke air, berenang ke pantai. Wih, saudara nanti baca ya, Yohanes 21. Inilah pemimpin yang berhati hamba. Kalau saya menjadi Yesus, paling tidak saya akan linting lengan baju saya akan urus. Hei, kenapa kamu nyangkal aku sampai segitu banyak? Masa kamu lupa aku sudah buat mujizat apa untuk hidupmu? Pasti kita akan ungkit-ungkit. Kamu mau mati, ingat? Waktu kamu mau tenggelam di danau waktu angin itu. Saudara, luar biasa. Kalimat pertama yang Tuhan Yesus katakan, ayo makan. Hah? Ngajak makan? Coba saya mau buktikan. Yohanes 21. Papa, tolong kami supaya kami punya hati seperti itu. Ya. Ayat 15. Sesudah sarapan. Nah, bayangkan sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya. Ya, kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kita akan melihat fakta ini. Dengarkan baik-baik. Begitu jumpa Petrus pertama kali, dia nggak emosi. Ngajak makan. Bahkan Tuhan Yesus yang menyediakan sarapan buat murid-muridnya. Pertanyaannya sederhana. Simon, adakah engkau mengasihi aku? Tapi tolong perhatikan, para pemimpin, pakailah cara Tuhan Yesus ini dalam menegur anak buah kita yang salah. Ini templakan yang sakit. Simon. Loh, kok Simon? Kan sudah diganti menjadi Petrus. Kok jadi Simon? Tahu nggak templakan ini? Saya kalau jadi Petrus, saya tunduk kepala, saya malu. Sebab maksud Tuhan Yesus memanggil kata Simon. Petrus, kenapa kamu menjadi Simon lagi? Mengapa kamu kembali ke hidup yang lama? Mengapa? Wih, saudara. Terus Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Terus terang saudara, jawaban seperti ini. Ya, saya ulangi, jawaban seperti ini itu enggak akurat, enggak kuat. Ya, karena apa? Karena enggak menyelesaikan masalah. Ya, enggak menyelesaikan masalah. Penyangkalan sampai 7 kali itu. Bayangkan, adakah engkau mengasihi aku? Terus Petrus cuma balas, ya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Ayo jujur. Sebagai pemimpin yang dikhianati anak buah, disangkal, enggak diakui oleh anak buah. Ayo jujur, cukup pengakuan itu? Jelas tidak. Terus saudara lihat, setelah mengaku sekali, wih, ini yang buat saya, waduh, ini Yesus ini pemimpin yang luar biasa. Dengarkan. Langsung diberi jabatan. Apa jabatannya? Gembalakan domba-dombaku. Beri makan domba-dombaku. Peliharakan domba-dombaku. Rawat domba-dombaku. Saudara tahu nggak?
posisi gembalakan domba-dombaku itu posisi Tuhan Yesus. Karena sebentar lagi setelah pertemuan di Danau Galilea itu, kan Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu siapa yang mewakili dia di dunia? Kalau nggak ada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana domba sebanyak itu? Jadi saudara, Tuhan Yesus itu berkata, Petrus, kamu wakilku ya? Hah? Saudara, ini yang nggak masuk akal. Petrus suruh mewakili Tuhan Yesus dalam keadaan salah seperti itu. Coba kalau perusahaan nggak mungkin akan mengerjakan mantan karyawan yang sudah buat salah fatal. Tapi pemimpin yang berhati hamba, pemimpin yang berhati ayah, memberi kesempatan lagi pada yang salah ini. Gembalakan domba-dombaku. Mewakili Tuhan Yesus sendiri. Coba renungkan. Orang Jakarta bilang ini gila. Sudah salah seperti itu. Enggak. Nah, coba ya, seandainya toh perusahaan saudara pernah dikecewakan, ada karyawan yang pernah menyangkal. Nah, begini kalau istilah menyangkal, saya berikan ilustrasi. Perusahaan saudara sangat diberkati Tuhan. Tiba-tiba 3 bulan terakhir omset turun. Sebagai pemilik pasti bingung. Kenapa ini omset turun? Pasti tim penyelidik atau apa istilahnya, tolong selidiki kenapa ini omset turun. Ternyata ketahuan. Ada seorang karyawan kepercayaan saudara. Saya anggap Petrus ini kepercayaan Tuhan Yesus. Ada seorang kepercayaan saudara sebagai pemilik perusahaan. Itu menjadi pengkhianat. Menyangkali produk perusahaan di mana saudara kerja. Jadi ada langganan-langganan besar. Klien-klien besar yang ambil barang di perusahaan itu. Pas saudara yang terima telepon, saudara beritahu, jangan ambil di sini. Ternyata ini nggak asli, produknya nggak benar. Nah, karena saudara orang kepercayaan, maka langganan perusahaan itu percaya. Satu persatu langganan yang biasanya ambil banyak mundur. Saya tanya, harus dipecat bukan? Jelas. Sebelum dipecat, karyawan ini mengundurkan diri. Resign. Ya baguslah, resign sendiri kok. Ya udah. Takut dihukum. Setelah dia keluar, perusahaan saudara meningkat lagi. Saudara, ini yang luar biasa. Nah, saya beri contoh yang ketiga. Yohanes 13 ayat 31. Yohanes 13 ayat 31. Mari kita lihat ini. Ya. Yohanes 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Tuhan dipermuliakan di dalam dia. Sekarang Anak Manusia dipermuliakan. Kapan? Sesudah Yudas pergi. Saya pusing membaca ayat ini. Berarti saudara, selama masih ada Yudas di timnya Tuhan Yesus. Ngeri. Tolong dicatat. Selama masih ada Yudas di timnya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu gak bisa dipermuliakan. Ada yang ganjal. Bayangkan. Nah, pertanyaan saya, tolong jawab. Buat Tuhan Yesus ngusir Yudas, itu mudah atau susah? Maaf loh saudara.
Tolong jawab. Buat Tuhan Yesus ngusir Yudas itu mudah atau susah? Ya sangat mudah. Kenapa dia nunggu? Yudas pergi sendiri. Baru sesudah Yudas pergi, anak manusia bisa dipermuliakan. Ya ampun. Inilah hati Yesus Tuhan yang harus dimiliki oleh semua ayah, yang harus dimiliki oleh semua pendeta, gembala, majelis, hamba Tuhan, yang harus dimiliki oleh semua papa di dunia terhadap anak-anaknya. Saya menangis waktu membaca Yohanes 13 ayat 31. Begitu sabarnya Tuhan Yesus nunggu si pengganjal ini pergi sendiri, nggak diusir. Dunia akan pulih dan sembuh kalau gereja tampil dengan pelayanan model Tuhan Yesus. Ini luar biasa, saudara. Serius, saya menangis pertama kali baca ini. Begitu sabar Tuhan Yesus. Sekarang kita sudah punya 3 contoh. Daud salah, tegurannya manis sekali. Simon Petrus salah besar, tegurannya manis. Yudas pengkhianat dan mata duitan, enggak langsung diusir, ditunggu, pergi sendiri. Wah, Tuhan tolong kami untuk meneladani konsep ini. Maka itu penting sekali kita melihat fakta ini. Saudara, saya belajar psikologi. Itu bukan di kampus A, di kampus B. Saya belajar psikologi bukan baca buku ini, buku itu tentang psikologi. Saya belajar psikologi itu dari Alkitab. Alkitab ini buku psikologi yang luar biasa, saudara. Serius. Apa yang saya ajarkan ini psikologi loh, saudara. Bagaimana para pemimpin menangani anak buah yang ngerti nggak contoh ini? Ini yang kita baru belajar. Satu cara lagi pemimpin berhati hamba, menegur orang yang salah. Lukas 7. Lukas 7. Kita lihat. Mulai ayat 36. Lukas 7 mulai 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, namanya kebetulan Simon juga. Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lihat ayat 39. Ketika orang Farisi itu yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang macam apakah perempuan ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Mencibir, ngomong dalam hati, ngedumel. Orang Jakarta bilang, jijik sekali, pasti engkau bukan nabi. Kalau engkau nabi, gak mungkin engkau mau disentuh oleh perempuan kayak begitu. Karena itu hukum Farisi. Orang kusta, pelacur, pemungut cukai, minggir semuanya. Nah, dalam hati aja ngomong, Tuhan Yesus dengar. Ini
yang luar biasa. Saudara, kalau kita melihat fakta ini, apa itu? Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Wih, Simon senang karena tamu terhormatnya ngajak ngomong. Saud Simon, katakanlah guru. Nah, ada dua orang. Nah, saya nggak mau baca karena kepanjang. Atau saya baca. Ada dua orang yang berutang kepada seorang rentenir pembunga uang. Ya, yang seorang berhutang, saya pakai Indonesia saja. Yang seorang berhutang 5 miliar rupiah. Yang lain 500.000 rupiah. Satu hutang 5 miliar, satu 500.000 rupiah. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ini pertanyaannya. Jawab Simon ayat 43. Aku kira. Pakai aku kira lagi. Karena ini orang sombong. Gak berani tegas. Gak mungkin pakai kira-kira. Ya pasti. Tapi ini jawaban orang Farisi. Aku kira dia yang berutang 5 miliar. Yang dihapuskan hutangnya 5 miliar. Itu yang lebih banyak mengasihi. Ayat 44. Ya. Maaf, 43. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayat 44. Nah, ini loh psikologi seorang pemimpin yang berhati hamba. Lembut hatinya. Sudah jelas Simon ini salah. Tapi lihat cara Tuhan Yesus negur. Dan sambil berpaling, dengar. Dan sambil berpaling ya kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon. Ayo kita pelajari psikologi ini dengan bahasa tubuh, body language. Ayo jujur. Enak tidak ada orang mengajak ngomong kita, tapi ngelihatnya ke orang lain. Ayo mikir. Enak enggak ada orang ngajak ngomong kita, tapi ngelihatnya ke orang lain. Inilah pemimpin yang berhati hamba. Tidak pernah mempermalukan anaknya dan anak buahnya. Dijaga kehormatannya. Saya kagum dengan cara Tuhan Yesus ini, saudara. Wih, hebat sekali. Nggak bisa. Kalau saya jadi Simon, saya tertemplak habis. Iya ya. Karena waktu Yesus masuk, Simon gak cuci kaki. Gak sediakan minyak. Tapi perempuan ini mencuci kaki Yesus dengan air matanya. Mengelap kaki yang kotor itu dengan rambutnya. Dan menyirami minyak yang mahal. Simon tertemplak. Wih, luar biasa ini saudara. Maka itu hari ini kita belajar. Dunia membutuhkan pemimpin yang seperti ini. Selalu memeluk, selalu memeluk, selalu memeluk. Orang yang luka, orang yang terbuang, orang yang dibuli, orang yang direndahkan, orang yang disingkirkan. Kita peluk, kita terima. Itu hati Yesus. Maaf, belajarlah dari Tuhan Yesus. Bagaimana cara dia menegur seseorang? Ternyata dia harus mengasihi orang itu dulu. Baru dia bisa menegurnya. Sebelum dia berbuat baik, berbuat sesuatu yang berguna buat orang itu, dia ternyata nggak mau negur. Banyak kita lihat contoh di 4 kitab Injil ini. Saudara, mau nggak kita menemukan Daud yang hancur hidupnya? Mau nggak kita menemukan Simon Petrus yang lain yang rusak dan menjengkelkan? Maukah kita mencari Yudas
yang gak harus kita usir, biarin dulu. Dunia membutuhkan pola ini. Pengampunan itu memulihkan. Pengampunan itu menyembuhkan. Pengampunan itu membangun kepribadian. Pengampunan itu mereformat. Tahu kata reformat? Reformasi. Mengampuni itu membuat hidup jadi utuh dan indah kembali. Tapi sambil dididik dan dimuridkan. Jangan lupa. Ini yang harus kita buat dalam hidup kita. Minggu ini saya menjadi penjamin. Ya, saya menjadi penjamin seorang yang saya nggak kenal. Ya, dia sudah boleh mengajukan pembebasan bersyarat dari sebuah LP di Jawa Timur. Tapi nggak ada yang menjamin. Nah, ada pelayan di penjara, Pak Andreas namanya, nanya, apakah saya mau? Mau. Saya langsung kirim KTP saya. Saya kirim semua perlengkapan yang diperlukan untuk saya jamin dia. Nah, nanti saya akan muridkan. Saya nggak kenal. Dan dia bukan Kristen. Nggak peduli. Saya harus melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Harus. Karena itu perintah. Jadi saudara, ayo mulai hari ini kita mau menjadi pemimpin yang berhati hamba. Menjadi ayah. Menjadi penyembuh. Menjadi obat. Buat semua orang yang Tuhan kirim kepada kita. Nah, saya itu sangat yakin 2 Korintus 5:17. Saya sangat yakin. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Nah, ayat itu saya pegang dengan melakukan konsep begini. Bagi yang baru kenal saya, nggak apa-apa, saudara baru tahu. Tapi kalau saudara kenal orang yang kenal saya baik, tanyakan. Dengan prinsip kepemimpinan berhati hamba seperti ini, dengan melihat 2 Korintus 5 ayat 17, teman-teman saya pendeta itu menjuluki saya, Pak Daniel Alexander itu unik orangnya, aneh. Begini, kalau orang-orang koleksi koin kuno, perangko kuno, barang-barang antik kan mahal-mahal. Tapi teman-teman saya berkata, kalau Pak Daniel Alexander itu koleksinya orang rusak, serius. Makin saya dengar kabar, orang itu rusak. Saya akan cari, saudara, saya akan cari. Saya akan bawa ke rumah, saya akan muridkan dia. Dia rusak. Pasti ada penyebabnya. Saudara, maka itu dalam hidup ini, koleksi orang rusak saya cukup banyak. Dan dalam waktu yang singkat, yang rusak itu berubah. Ciptaan baru di dalam Kristus. Maaf. Anak-anak yang saya luluskan, ya, S1, S2, S3. Tadi Dr. Harineno Bais, S1 bukan saya yang biayai. Tapi S2, S3 saya yang biayai. Nah, di antara sekian ratus anak-anak yang saya luluskan, ada di antara mereka, maaf, anak hasil perkosaan. Nggak tahu siapa ayahnya. Ada anak-anak di luar nikah, ada. Tapi Tuhan merubah hidupnya. Karena saya percaya kebenaran servant leadership ini dan firman Tuhan. Contoh terakhir. Saya kembalikan kepada ibu siapa tadi lupa. Hostnya. Hakim 11. Mari kita buka. Ini yang terakhir. Ini contoh pemimpin sayang. Di dalam tulisan ini enggak disebut siapa yang melayani Yefta. Tapi saya percaya Tuhan memakai siapa enggak ditulis. Hidupnya luar biasa. Nah, ada banyak Yefta di sekitar kita
di akhir zaman ini. Ya, Hakim-Hakim 11 ayat 1 mulai. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang hamba Tuhan, pahlawan yang gagah perkasa, hakim yang dipakai Tuhan hebat. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead, juga istri sah papanya Yefta melahirkan anak-anak lelaki baginya. Tapi setelah besar, anak-anak sah, ya, anak kandung mereka mengusir Yefta. Katanya, maaf, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Hancur hidup Yefta. Apa yang terjadi? Ayat 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Ternyata ribuan tahun yang lalu, kisah yang sama di generasi kita ini. Kalau ada anak-anak dari keluarga hancur, keluarga broken home, kalau ada anak-anak yang gak jelas ayahnya, biasanya mereka kumpul dengan orang-orang jahat. Sampai hari ini ada. Maka itu mari saudara kita cek, cari Yefta ini. Pasti ada di sekitar kita. Maka itu ketika sebelum COVID ini kan gereja pada sibuk cari jiwa. Tujuan utamanya bukan menyelamatkan supaya uang kolektor tambah banyak, maaf. Tapi setelah COVID ini orang gak sibuk memenuhi gedung gereja, apa gak bisa dipakai kebaktian. Tapi inilah waktunya selama COVID-19. Ayo kita cari Yefta. Kita cari Simon, kita cari Yudas dan sejenisnya untuk diselamatkan. Puji Tuhan. Inilah pelajaran yang dunia perlu. Mari kita jadi kepanjangan tangan Tuhan Yesus. Mari kita menjadi gembala yang baik. Ada domba-domba yang nakal, jangan disate ya. Saya pesan, apalagi digulai, jangan. Domba-domba nakal kita rawat. Ayo kita didik, kita muridkan lagi. Maka domba-domba itu jadi hebat. Terpujilah Tuhan kalau dalam hidup saudara dan hidup saya akan lahir mantan-mantan orang rusak, tetapi menjadi pemimpin-pemimpin karena mereka jumpa Tuhan Yesus lewat kita yang memulihkan keadaan mereka. Hebat ya, kalau servant leadership kita praktekkan dalam hidup ini, dampaknya luar biasa. Lagi sekali saya minta maaf, saya terlambat banyak tadi, minta maaf. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk apa yang kita sudah pelajari hari ini. Biar